makin hari kita tahu bahwa teknologi semakin maju. Salah satu dampak positifnya adalah pada dunia airsoft gun. Kita bisa lihat bahwa terdapat produk dari 3D printing pada airsoft seperti pada merek RCW. Kita bisa lihat custom pada handguard, popor, rail, dan lain-lain. Itu semua sudah tidak lagi asing bagi airsofter Spring. Bagaimana untuk airsofter AEG? Apakah teknologi 3D printing dapat diaplikasikan di AEG? Jawabannya adalah sangat bisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview handguard dari MK16 yang merupakan hasil dari 3D printing buatan lokal. Ya mungkin mesin 3D printingnya bukan buatan lokal, tapi ini dibuat di Indonesia, handguard ini. Dan kalian bisa lihat tokonya itu adalah Arcduke Shop. Bisa cek di Tokopedia atau link di bawah video ini. Nah, sebelum lanjut lagi, untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu perkembangan channel ini dengan subscribe, berikan like, dan juga komentar. Supaya video ini lebih jelas, saya akan membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama saya akan membahas dari segi penampilan, kemudian dari segi fitur, kekuatan, harga, dan terakhir saya akan memberi kesimpulan. Kita akan mulai dari yang pertama. Dari segi penampilan, ini merupakan replika dari MK16. Mungkin secara panjang nggak sama-sama banget karena ini panjangnya bisa di custom. Bisa dilihat di sini dari secara penampilan sih sebenarnya cukup oke ya. Ada bahkan ada marking M-blocknya di sini. Ini kalau dari secara finishing detailnya agak sedikit nggak rapi di bagian railnya. Ya namun lagi-lagi ini karena ini keterbatasan dari 3D printing. Mungkin kalau nanti kedepannya bisa lebih rapi lagi. Ya tapi ini nggak terlalu kelihatan lah. Kecuali dilihat dari dekat sih. Dari segi ininya ya cukup oke lah 3D printing. Itu kalau dari penampilan. Kemudian dari sisi fitur. Fitur yang ditawarkan adalah sistem M-lock. M-lock ini dan rail di sisi atas. M-lock ini menggunakan slot ruang kosong untuk menaruh sistem rail seperti ini. Nah, kebetulan ini yang saya pasang bukan sistem M-lock sih, tapi ini MOI. Bisa kalian cek juga. MOI ini untuk handguard M4 ini juga masuk. Cuman masangnya agak sedikit ribet ya. Tapi bisa masuk dan kuat ini. Nah, itu kalau fitur yang ditawarkan sih seperti itu. Kemudian dari segi kekuatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana cara handguard ini bisa terpasang di unit M4. Pertama, outer barrel dimasukkan, kemudian ada barrel nut, bentuknya silinder, itu jadi mengunci outer barrelnya supaya dia nggak lari ke depan. Nah ini ada di dalam sini, kebetulan ini silinder polos, jadi kita nggak bisa menggunakan wrench atau alat untuk mengencangkan torsinya ini, tapi bisa menggunakan tangan saja manual, karena ini dari plastik ya, sampai bener-bener kenceng banget, sampai outernya nggak goyang. Kemudian baru kita masukkan handguardnya dan dikunci dengan 2 baut. Jadi ngejepit tadi barrel nut yang di dalam. Jadi barrel nut menjepit laras. Kemudian barrel nutnya itu sendiri dijepit oleh rail ini supaya rail ini nggak goyang kemana-mana. Nah ini dijepit dengan 2 baut ini. Bautnya sudah saya ganti dengan baut yang lebih kuat. Dengan menggunakan barrel nut dari plastik tersebut, tadi mungkin nggak sekuat yang metal. Namun untuk mengatasi rotasi terdapat bagian luar ini yang mengunci, jadi nggak akan rotasi. Nah ini cukup oke, ada fitur ini. Dan sebenarnya waktu awal dipasang dia nggak lurus-lurus banget handguardnya, karena yang namanya beda brand, hal seperti ini sering terjadi terutama pada AEG. Bahkan beli yang aluminium sekalipun banyak kasus handguard miring. Nah ini kalau untuk handguard dari 3D printing ini sangat mudah untuk diakalin. Cukup dengan ganjelan aja dipasang, udah beres sampai dia benar-benar lurus, dikencangkan dan dia lurus dan nggak ada masalah lagi gitu. Nah tadi dari segi kekuatan karena dia plastik, ya mungkin dia nggak sekuat yang aluminium, tapi ini bisa diakalin semua oleh Arcduke Shop dengan menggunakan dimensi yang lebih tebal ya. Bisa dilihat di sini bahwa ini bagian atasnya tebal, sampingnya juga cukup tebal, jadi ini dapat menopang runcam di atas, nggak ada masalah. Kemudian dari sistem pengunci tadi juga sebenarnya udah oke. Ya dia cukup, meskipun dia ringan, dia cukup kuat lah. Kemudian dari harga. Bisa waktu saya dulu beli ini untuk ukuran 7,2 inch itu harga 220.000 di luar ongkir. Namun sekarang harganya naik menjadi 270.000. Namun jika dipikir-pikir, jika membeli rel atau handguard aluminium itu harganya bisa 500-an, tetap jauh lebih murah ini meskipun dia udah harganya naik. Dan selain itu juga bisa custom lain-lain kan. Bukan cuma panjangnya tapi pola ini pola
M-lock-nya juga bisa di custom mau seperti apa. Misalkan mau menggunakan keyboard itu juga bisa request, atau punya desain lain dari handguard ini bisa langsung aja ke Artbook Shop. Nah, jadi kesimpulannya, apakah handguard ini worth it untuk dibeli, untuk dipasang di AEG? Jawaban dari saya adalah handguard ini sangat worth it untuk permainan jarak dekat, terutama speed QB ya, atau CQB. Karena handguard ini sangatlah ringan, dari harga benar-benar murah jika dibandingkan dengan handguard aluminium, dan dia kuat. Nggak perlu diperkuat gimana lagi, sebenarnya udah kuat. Mungkin saja ada beberapa isu seperti ini, mungkin detailnya nggak rapi-rapi banget ya untuk yang bagian atas relnya aja nih, yang bagian rel atasnya. Tapi kalau dari secara keseluruhan sih masih oke kalau dilihat, dan ini buat main kuat. Jadi untuk harga 270.000, saya bilang ini masih worth it untuk CQB, untuk speed QB. Nah, jadi jika kalian ingin melihat produknya langsung, bisa kunjungi aja Tokopedia Artbook Shop, atau mau lihat produk-produk lainnya. Menurut saya ini tokonya cukup unik ya. Ada banyak 3D printing, bukan buat AEG aja, ada beberapa, ada yang buat spring juga kalau nggak salah, seperti kokangan. Nah, kalian bisa lihat aja sendiri. Dan sebenarnya banyaknya sih jual kit untuk GBB ya, kalau terakhir saya lihat. Mungkin kalian juga ada yang tertarik, bisa kunjungin aja tokonya. Nah, jadi sekian untuk review pada handguard 3D printing ini buatan Indonesia. Mesinnya sih enggak ya, tapi handguardnya ini dibuat di Indonesia. Jika kalian belum subscribe ke channel ini, bisa klik subscribe, komentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa berikan like. Terima kasih karena sudah menonton.